Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Padahal bukan. Selamat pagi Bapak Ibu. Karena kita spiritual pagi hari ya. Waduh udah kelas satu kali lagi ya. Ya. Kemarin Pak Rinto dalam khotbahnya, siapa yang ingat coba? Pak Rinto ada yang lupa, tadi juga saya udah WA-in. Emang ada acara apa sih malam ini? Enggak inget Pak Rinto kemarin ngomong apa? Enggak. Waduh baru kemarin. Ya, kemarin Pak Rinto ngomong apa? Aduh yang inget nggak? Coba ayo. Banyak. Ada yang inget? Ayo, nih tebak wis ya. Pak Rinto ngomong apa? Kemarin waktu dalam kenaikan Tuhan Yesus. Pak Rinto nih mau ngajak-ngajak nih jemaat ya Pak Rinto ya. Untuk ikut. Nah, apa tuh kata Pak Rinto? Lupa ya? Memang lupa deh. Apakah kita bangun dari tidur atau tidak bangun? Pilih yang mana? Ya, bila kita bisa bangun pagi, ya, terus kita ditambah badan sehat dan bisa mengerjakan segala sesuatu, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita wajib bersyukur, ya, semua itu kepada Tuhan. Hidup kita seutuhnya adalah dalam kendali Tuhan. Kita tuh gak ada apa-apanya, debu ya. Kita itu harus memaknai bangun pagi yang benar, yang akan nanti dibahas oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dengan moderator Ananda Terkasih Agatha. Ya. Tepuk tangannya Pak Hizkia gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang ini malam hari atau pagi hari? Iya, anggap aja ini pagi hari ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita benar-benar ada yang merasakan loh. Kalau benar-benar ini pagi hari, siapa itu? Karena kita tadi Pak Hizkia bilang mengimpor ya Pak ya, mengekspor ya. Mengekspor siapa? Wow, tepuk tangan buat Bu Itin. Ya, yang benar-benar dari luar, yang bisa merasakannya pagi hari. Memang kalau di sana jam 5 pagi ya Bu Itin ya. Lihat benar-benar luar biasa. Berterima kasih bisa bangun pagi hari. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, saya juga akan membacakan ya satu ayat. Banyak sih ayatnya dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Boleh yang membawa Alkitab ya. Yuk. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, saya tanya, kalau bangun pagi Bapak Ibu sekalian langsung bangun, Tuhan terima kasih Tuhan semalam saya bisa tidur nyenyak. Atau gadget mana gadget mana gadget ya. Biasanya begitu gak? Kita harus akuin ya. Nah, terkadang kita lupa bersyukur. Ya, kadang kita lupa mengucapkan terima kasih Tuhan. Saya bisa tidur. Dan saya katakan saya termasuk orang yang susah tidur. Makanya kalau jam 00 suka ngucapin ulang tahun itu karena saya susah tidur. Ya, saya akuin. Memang susah tidur. Enggak seperti Pak Giarto jam 8, jam 9 langsung. Ya, saya bersyukur kalau saya bisa tidur sehari 4 atau 5 jam itu anugerah Tuhan. Saya katakan bersyukur, berterima kasih Tuhan. Saya bisa tidur nyenyak dan itu dalam lindungan Tuhan. Saya bisa bangun pagi lagi. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu merasakannya ini, bersyukurilah di dalam kehidupan kita. Nah, ya, mari dengan ayat itu tadi kita udah tahu kan, bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan selalu baru tiap pagi. Kesetiaan Tuhan yang patut kita teladani. Rahmat Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau
ucapan syukur ini kita akan bernyanyi bersama-sama dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Semua bait ya, nyanyikannya dari dalam hati ya. Bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan. Bu Desi untuk doa pembukaan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Mari kita memulai dengan berdoa dulu. Bapa kami di surga, saat ini anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul di gereja ini dalam rangka doa Pentakosta. Kami ingin mengawali dengan acara spiritualitas kegiatan sehari-hari. Mohon Tuhan hadir di sini berkati dan pimpin. Acara hari ini spiritualitas bangun pagi yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Tuhan berkati agar apa yang disampaikan boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga berkati kami semua yang hadir satu persatu sehingga boleh mensyukuri apa yang sudah kami terima dan boleh menjadi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan penuh anugerah dan penyertaan Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, apabila ada hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu, mohon diampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Desi. Nah Bapak Ibu sekalian tahu malam ini yang tugas dari komisi apa? Ayo. Komisi anak, Bu Engbeng ya, Bu Engbeng minta ke saya. Boleh nak? Oh oke. Agatha oke. Kalau dalam melayani waktu yang gak bentrok, mau Bu Engbeng asal jauh-jauh hari ya. Terima kasih. Nah karena komisi anak, jadi yang diingat guru-guru sekolah minggu lagu anak-anak. Nah pagi hari ini ya mau mengajak spiritualitas bangun pagi. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau olahraga dengan lagu anak-anak ya. Yaitu sinar sana matahari bersinar terang dan medley disambung. Bersinar. Lagi. Oke gerakannya Bapak Ibu sekalian. Pertama dari terbit matahari
Sampai pada masuknya kita bobo, ya. Oke, ya kita nyanyi terus nanti disambung matahari bersinar terang. Semua harus pakai gerakan. Kalau nggak pakai gerakan bakal maju loh. Iya, sip. Ya, selanjutnya kita sama-sama mau belajar bagaimana itu spiritualitas bangun pagi yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ananda Terkasih Agatha. Ya. Ini anak Pak Sugiarto. Ya, oke. Nah, terus juga akan saya panggil, nanti Agatha yang panggil Pak Hizkia. Oke. Terima kasih Bu Lena. Makasih Ma. Oke. Katanya disuruh duduk di sini, agak jauh tapi nggak apa-apa ya. Jadi selamat pagi apa selamat malam ya? Masih agak bingung nih karena sebenarnya sudah malam. Oke, selamat malam aja ya. Selamat malam Bapak Ibu jemaat. Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk Tante Engbeng yang sudah menghubungi aku. Kita akan sama-sama belajar hari ini karena kalau tadi mamaku nanya kira-kira habis bangun pagi yang dicari langsung apa, gadget atau bukan? Ya jujur gadget karena matiin alarm gitu ya. Tapi setelah itu doa, benar setelah itu doa. Mengucap syukur sama Tuhan gitu kan. Oke, sebelum aku memanggil Pak Kiki, aku mau bertanya nih sama Bapak Ibu. Berdiri dulu deh, belum ada temennya soal di sini. Oke, pertanyaannya adalah, ini siapa aja boleh jawab ya, boleh langsung angkat tangan atau angkat tangan dulu baru jawab gitu ya, biar jawabannya nggak direbut. Pertanyaannya adalah, kalau kamu sedang tidur, ibu atau ayah atau suami atau istri kamu itu mengetuk pintu kamar, kemudian membawa sarapan. Pilihannya ada banyak nih, ada roti tawar, ada susu, ada setoples selainya boleh apa aja kesukaan Bapak Ibu gitu ya. Dan ada nasi goreng, wah
Ini pasti Tante Jess suka nasi goreng. Atau bakmi, Tante Jess suka bakmi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu buka pertama kali? Ada yang tahu jawabannya? Om Hans tuh, betul tuh. Buka mata betul. Mungkin yang kalau udah kelaparan pas lagi bangun tidur langsung buka toples, setoples selai kacang kali ya gitu. Tapi yang benar adalah buka mata dulu, buka pintunya dulu, baru buka makanannya. Ya itu cuman intermezzo aja Bapak Ibu. Tapi aku mau nanya, ini nanya seriusan. Siapa yang di sini selalu bangun pagi? Seberapa pagi? Bener juga Om. Seberapa pagi? Ada yang jam 5? Wah banyak, kebanyakan ibu-ibu. Oh masak biasanya, menyiapkan makanan untuk suami dan anak. Jam 6 ada? Nah ini agak saya soalnya, setengah 7 ada? Setengah 7 agak ganjil ya saya ya. Jam 7 ada? Jam 8? Jam 8? Oh Tante Tami jam 4 katanya. Jam 4 ada jam 4? Oh oke, mamanya Kak Yunika, Tante Tami ya. Banyaknya jam 7 ke atas udah gak ada ya. Kenapa? Ada yang jam 3? Oh ada Tante Christine. Oh Tante Christine jam 3 pagi. Aduh, ini biasanya yang punya bisnis yang harus bangun subuh-subuh ya. Apa jangan-jangan ikutan sahur, kita nggak tahu. Tapi kita mau belajar hari ini, mau sama-sama mengenali spiritualitas bangun pagi. Kita langsung panggilkan saja Pak Kiki. Oke, kalau Pak Kiki sendiri, duduk dulu, kesian. Langsung semangat nih Agatha. Tes semua. Oke. Langsung semangat kayak mau cari temen. Iya, sendirian di sini ya saya. Oke. Selamat malam Pak Kiki. Selamat malam. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Kiki. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Kalau Pak Kiki sendiri biasanya bangun jam berapa Pak? Nah ini pertanyaan sulit. Oke, tergantung ya Pak? Tergantung tidurnya jam berapa. Oh gitu. Soalnya akhir-akhir ini saya ketularan Parinto. Oh gitu? Iya, bukan tidur pagi tapi tidur pagi maksudnya bukan bangun pagi. Oh tidur pagi subuh, justru, ya. Jam berapa tidurnya Pak? Ya kalau lagi asik-asik terus bisa jam 2. Oh. Tapi sebenarnya karena tadi kan sempat ada sebutan ya morning person. Ya gitu betul. Ya. Sebenarnya saya tipe morning person. Jadi kalau misalnya memang lagi ada ini, biasa saya bisa bangun jam 3. Tapi tidurnya lebih duluan ya. Oh Karena iya. misal kalau lagi ada kerjaan gitu ya. Kalau lagi nyari inspirasi khotbah, mau semalam apapun sebenarnya nggak dapet. Iya. Tapi karena itu saya tidur lebih itu, tapi jam 3 bisa bangun. Oh biasanya jam 3 Tapi pagi. kalau bangun tidurnya jam 2 subuh ya jam 7-an lah. Jam Bangun 7. 7, setengah 8. Ya tergantung jadwal juga kan. Iya betul Pak. Kalau jadwalnya lagi bertugas mau nggak mau harus pagi ya. Gitu. Oke. Jadi buat Bapak Ibu mungkin banyak yang bertanya-tanya. Di tahun ini kan doa 10 malam kita membicarakan tentang spiritualitas gitu ya. Yang saya baca ada spiritualitas bangun pagi, ada bahkan tidur malam ya nanti di hari ke-10 ya Hari kalau nggak terakhir, salah. iya. Kemudian ada juga tentang rehat, ada juga tentang mandi, tentang berolahraga, berkomunitas, kerja dan juga makan. Nah hari ini kita akan belajar dan mendalami tentang bangun pagi. Mungkin dari Pak Kiki boleh jelasin dulu ke Bapak Ibu, kenapa sih sebenarnya seri pembukaan ini kita buka dengan bangun pagi dan juga sebenarnya kita kenapa sih membahas si spiritualitas sehari-hari ini? Ya, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, seri Pentakosta tahun ini kita membahas tentang spiritualitas sehari-hari. Karena nanti kita di hari Pentakosta kita tuh akan
membahas sebuah tema yang cukup menarik juga, yaitu bagaimana karunia roh di dalam keseharian. Gitu. Jadi kita mau membahas tentang, oh ternyata Roh Kudus itu hadir di dalam setiap hari kita. Nah ternyata ketika bicara soal setiap hari, emang kapan aja sih hadirnya? Apakah hanya ketika kita baca Alkitab? Apakah hanya ketika kita bekerja? Nah ternyata ketika kita membaca apa di dalam Alkitab sendiri gitu ya, setelah melihat berbagai ini, ternyata dari pagi hari sampai malam hari, banyak tokoh Alkitab yang bersaksi mereka menemukan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan bahkan inilah sebenarnya bisa dibilang benang merah iman kita kan. Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kita. Jadi beserta itu kapan ya? Setiap detik, setiap jam. Makanya kan ada lagunya kan, ya Tuhan tiap jam gitu ya. Ku memerlukanmu. Nah kemudian muncul pertanyaan, emang kalau mandi kita butuh Tuhan? Butuh. Butuhnya? Butuh kan? Butuh. Harus jawabannya butuh gitu Butuh. ya. Kita bangun pagi butuh Tuhan? Butuh. Butuh. Gitu ya. Kita kalau tadi ada sebutan berkomunitas, sebenarnya bahasa gaulnya itu kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, butuh Tuhan? Butuh. Butuh. Nah, tapi apakah kita merasakan kehadirannya? Nah, itu yang kemudian kita berpikir, wah seru juga nih ya, bahas tentang keseharian dan bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan tentunya kita awali dari bangun pagi. Ya. Gitu ya, dari bangun pagi dan nanti sampai tidur malam. Kurang lebih seperti itu, Agatha dan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu penasaran tentang tadi mandi kok butuh gitu ya. Cari tahu jawabannya nanti di hari kesekian. Datang lagi, oke? Kita akan masuk langsung ke topik spiritualitas kita, bangun pagi. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan si bangun pagi ini gitu? Tadi kan Bapak bilang bahwa di momen-momen kehidupan gak cuma hanya ketika berdoa, ketika bergereja, ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab kali ya, atau dengan gereja atau dengan Tuhan, ini lebih hal konkret day to day-nya gitu. Especially si bangun pagi ini. Kenapa kita membutuhkan Pak? Oke. Pertanyaannya adalah yang paling utama, pasti setiap orang pernah bangun pagi, betul? Pasti. Dan pasti setiap hari orang bangun pagi. Betul. Nah justru yang jadi pertanyaannya juga, ngapain sih sebenarnya kita bangun pagi? Oke. Tak ngapain bangun 6:30 tak? Kerja. Kalau nggak kerja bangunnya, bangun nggak? Jam 9. Tapi tetap bangun. Bangun. Kenapa? Untuk menjalani hari. Untuk menjalani hari. Bapak Ibu, apa tujuan Bapak Ibu bangun pagi? Tadi siapa nih yang paling subuh tadi? Bu Tami jam 4. Ada yang jam 3 tadi siapa ya? Bu Itin. Bu Itin bangun pagi jam 3. Ada tujuannya nggak Bu Itin? Oh refresh. Ngapain itu Bu Itin jam 3? Lebih seger. Doa, nyanyi ya. Wah. Untung ini ya Bu Itin, kalau di sana tetangganya nggak dempet-dempetan ya. Kalau di sini nyanyi pakai keyboard bisa. Tadi Bu Tami jam 4. Ngapain Bu Tami? Ya. Jadi bangun pagi karena airnya nggak keluar. Iya, sayang tanaman Tante Tami. Ya oke. Siapa lagi di sini? Yang tadi jam 5 siapa? Bu Lena jam berapa tadi? Jam 6. Oh, jam 5. Ya. Tapi prinsipnya adalah pasti setiap orang tuh pasti pernah bangun pagi. Ya. Dan itu pasti dilakukan dilakukan setiap hari. Setiap gitu ya. hari. Menjadi rutinitas ya. Menjadi rutinitas setiap hari yang pasti kita jalani dan bicara soal bangun pagi dan pasti kita ketika bangun punya tujuan. Betul. Makanya kita menentukan entah pakai alarm, entah pakai udah ada alarm diri gitu ya. Yang namanya bangun pagi pasti ada tujuan. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang udah nggak mau bangun pagi, maksudnya nggak mau bangun dari tidurnya gitu ya.
itu sebenarnya udah jadi tanda kalau orang itu udah gak mau hidup kan. Benar. Dengan demikian apa? Misalnya ada orang, udahlah Tuhan saya pengen tidur, kalau bisa udah selamanya. Gak mau bangun kan. Artinya dia udah gak mau hidup. Dengan kata lain ketika kita bicara soal bangun, maka tujuannya adalah sebenarnya hidup itu sendiri. Kita menjalani hidup itu sendiri gitu ya. Makanya kenapa harus bangun. Walaupun mungkin ketika ngomong bangun tidur, ada juga yang bangunnya siang. Tapi tetap kan tidur. melewati yang namanya fase bangun tidur. Ya. Gitu ya. Saya nggak tahu Pak Rinto kalau tidur pagi bangunnya jam berapa tuh Pak Rinto? Kalau tidurnya misalnya jam 3 gitu Pak. Kalau misalnya tidurnya jam 3 bangunnya jam berapa Pak? Jam 6. Oh tetap jam 6. Karena ada tujuan. Ada tujuannya. Antar anak-anak. Betul. Kalau saya biasanya misalnya tidurnya subuh gitu ya Pak Kiki. Misalnya jam 2 subuh karena nonton drakor gitu misalnya. Bangunnya akan jam 8. Kenapa? Saya mengusung 6 jam tidur soalnya. Wah. Harus tidur 6 sampai 8 jam. Meskipun ya belum berumur tapi nggak apa-apa biar badannya. Itu bagus. Iya biar clocknya ya meskipun tidurnya subuh ya Pak. Oke, tapi saya penasaran sih kalau misalnya kita cari tahu misalnya di Alkitab gitu ya Pak. Ada nggak sih sebenarnya di Alkitab yang membicarakan tentang bangun pagi ini? Iya, nah kalau ngomongin Alkitab, ada beberapa bagian Alkitab dan sebenarnya cukup banyak juga yang mention tentang apa yang terjadi di saat bangun pagi. Ya. Dan dari beberapa itu setidaknya ada 2 kelompok gitu ya, apa yang dilakukan, apa yang disaksikan oleh Alkitab. Yang pertama, ketika bangun pagi, beberapa bagian Alkitab menyaksikan yang dilakukan oleh seseorang adalah doa pagi. Doa pagi, oke. Ya, itu bisa dilihat di Mazmur 5 gitu ya. Itu tulisan judul perikopnya aja adalah doa di waktu pagi hari. Itu bagaimana Daud melakukan doa pagi dan bahkan di Mazmur 5 itu dikatakan bahwa Daud itu membentangkan isi hatiku kepadamu. Gitu ya. Jadi dia memakai kesempatan doa pagi itu untuk membentangkan. Kepikir nggak tuh membentangkan isi hati? Dibuka gitu lah ya Pak ya. Dibuka gitu ya, diluas gitu ya. Saya kalau membentangkan, ingat kayak membentangkan, ya pokoknya membuat lebar gitu ya, membuat sesuatu luas. Membentangkan isi hati, membuka hati. Itu yang ada di Mazmur 5. Lalu ada juga di Mazmur 119 ayat 147. Nah, 119. Mazmur 119 ayat 147. Boleh ada di antara kita yang membacakan Bapak Ibu? Mazmur 119 ayat 147. Mazmur 119 ayat 147. Ada yang sudah menemukan? Boleh. Utami. Oke. Jadi di Mazmur 119 ini menyatakan waktu bangun pagi, bahkan pagi-pagi buta gitu ya. Ya. Dia berteriak minta tolong dan berharap pada firman gitu ya. Ya. Jadi ini juga memperlihatkan bagaimana ada sebuah relasi yang dibangun itu dari segala, kayak mungkin segala pergumulan, kekhawatiran, dan itulah waktu untuk pemazmur kemudian berelasi dengan Tuhan. Dan bukan hanya pemazmur. Markus 1 ayat 35 itu menyatakan Yesus sendiri. Ya, saya bacain Mazmur 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau dari 3 ayat ini dan masih banyak ayat lain yang menunjukkan apa yang dilakukan ketika bangun pagi, ternyata bangun pagi ini dilakukan beberapa tokoh Alkitab termasuk oleh Yesus untuk berdoa. Ya. Untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Untuk menjalin relasi dengan Bapaknya
membentangkan hati gitu ya. Saya kepikir membentangkan hati ini artinya membuka diri untuk kasih Allah gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab. Nah, kelompok kedua di dalam ayat Alkitab juga menuliskan tentang situasi yang terjadi ketika para tokoh Alkitab melakukan bangun pagi. Oke. Yang pertama 2 Samuel 24 ayat 11. Nah, 2 Samuel 24 ayat 11. Dua Samuel 24 ayat 11. Ada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan 2 Samuel 24 ayat 11. ayat 11. Bu Indri. Ya, apa yang dirasakan oleh Daud pada bangun pagi? Dia dapat kayak, firman Tuhan gitu ya. Dia mendapatkan sebuah firman gitu ya. Dan satu lagi kita juga melihat, bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 21. 1 Raja-Raja 3 ayat 21. 1 Raja-Raja 3 ayat 21. Ada Bapak Ibu yang sudah mendapat 1 Raja-Raja 3 ayat 21. Tante Desi silakan. Ya, Bu Desi. Nah, ini bicara soal perempuan yang datang ke Salomo. Dan bagaimana waktu pagi itu seolah menjadi waktu ketika kayak dibukakan gitu ya. Kayak ada dapat inspirasi baru, ada dapat sebuah kejernihan. Padahal itu udah dituker gitu ya istilahnya malam sebelumnya. Tetapi di pagi hari itu ada sebuah hal baru gitu ya, ada sebuah yang didapatkan. Jadi sebenarnya dari kesimpulannya gitu ya, ketika kita merefleksikan hal ini, apa yang sebenarnya terjadi ketika bangun pagi? Ketika bangun pagi, orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab menjalin relasi dengan Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan di pagi hari. Dan pada saat merasakan perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang ini juga kemudian menemukan ada sesuatu yang baru yang ia temukan. Ada sesuatu yang segar, ada sesuatu yang dibukakan. Dan itu yang terjadi ketika orang bangun. Dan saya langsung berpikir gitu ya. Nah, tapi ini nggak tahu apakah ini pemikiran ini, perenungan ini nyambung sebagai seorang yang morning person. Tapi nggak tahu orang yang nggak morning person seperti apa. Saya langsung berpikir ketika menemukan ayat-ayat ini. Iya juga ya, kadang gitu ya, ketika pagi hari, ketika diri kita tuh pikiran kita masih jernih gitu ya. Pikiran kita masih belum kusut. Kita tuh bisa berpikir tentang sesuatu dengan lebih jernih. Berpikir sesuatu dengan lebih baik. Dan bahkan ketika kita bangun pagi, itu begitu dengan mudah, begitu dengan gampang kita merasakan jatuh cinta pada Allah. Gitu ya. Karena apa? Karena memang seperti kayak bangun pagi ini seperti jiwa kita dibersihkan gitu ya selama tidur malam gitu ya. Selama tidur kita istirahat dulu dan kemudian kayak saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi saya ngebayangin selama tidur tuh sepertinya kayak benang kusut dilurusin lagi. Kemudian ketika pagi kita seger lagi. Ya. Dan ternyata itu bagi para tokoh-tokoh Alkitab menjadi sebuah bentuk perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan dalam setiap malam dan akhirnya dibangun pagi, mereka merasakan bahwa ada Tuhan yang membarui hidup. Ada Tuhan yang memberikan kesegaran, ada Tuhan yang memberi energi baru, ada Tuhan yang meluruskan, menjernihkan pikiran-pikiran yang ada. Dan ini yang memang menjadi
sangat kental di dalam Alkitab ketika bicara soal bangun di pagi hari. Ketika bicara soal pagi hari. Dan bahkan menariknya, bukan hanya soal bangun. Tapi di waktu bangun inilah, di waktu bangun pagi, Alkitab sering memakai momen ini menjadi tanda bagaimana Tuhan datang. Tuhan berkarya. Yang paling gampang yang kita ingat, 41 hari yang lalu kita merayakan apa? Paskah. Dan di hari Paskah, pagi-pagi benar. Ya. Itu adalah waktu bangun pagi. Gelap berubah menjadi terang ketika Yesus bangkit. Dan ini yang selalu kemudian dilakukan oleh gereja. Dalam sejarahnya, dalam tradisi gereja. Makanya Paskah subuh, kenapa kita Paskah tuh di subuh-subuh gitu ya. Apakah cuman buat keren-kerenan gitu ya. Atau supaya beda, ini perayaan Paskah beda gitu ya. Enggak, ada maknanya. Bukan sekadar supaya kita ikutan sahur gitu ya. Kemarin kan pas banget ya. Pas sahur saya tahu PS Aries udah pada bangun. Jam 2. Karena katanya disuruh Pak Kris kumpul 3, 4, 5 gitu ya. Itu udah pada bangun. Gitu ya. Tapi ini mau menggambarkan apa Paskah itu bagaimana gelap berubah menjadi terang. Setelah kita ibadah Paskah udah berganti jadi terang. Ya. Jadi itu ingin menggambarkan bahwa bangun di pagi hari ingin bicara soal yang gelap berganti menjadi terang. Dan tradisi gereja lainnya juga, salah satu tradisi gereja yang dipelihara khususnya di dalam kehidupan biara adalah doa pagi. Doa pagi. Ya, doa pagi, doa subuh. Kalau saudara kita ada sholat 5 waktu, sebenarnya orang Yahudi pada saat itu, dan bahkan itu yang diikuti oleh gereja mula-mula, mereka punya doanya itu 7 waktu. 7 waktu. Lebih gitu ya. Dan salah satunya adalah pagi hari saat sang surya terbit. Dan itu dihayati bagaimana bahwa Tuhan hadir menghalau kegelapan. Sehingga makna utama ketika bangun pagi yaitu ketika Tuhan mengganti yang lama menjadi sesuatu yang baru. Mengganti yang gelap menjadi sesuatu yang terang. Ya. Gitu ya. Dan mengganti sesuatu yang kusut jadi lurus. Nah kurang lebih itu. Kak. Berarti dari malamnya mungkin sudah lelah gitu ya. Udah pasti ada doanya juga, doa malam. Kita lelapkan semua masalah-masalah hidup dalam tidur gitu. Betul. Ya. Terus mungkin ada mimpi-mimpi yang diberikan Tuhan gitu. Paginya dibikin fresh, dibikin cerah lagi gitu ya. Berarti sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau ngomong perjumpaan dengan Tuhan ini kan memang sebenarnya ada di semua waktu ya, di dalam kehidupan kita gitu. Tapi apakah justru dengan kita bangun pagi ini adalah kayak waktu terbaik kita quality time sama Tuhan? Ya, saya di dalam perenungan ini kemudian saya memikirkan apakah memang pagi hari ini waktu terbaik dengan Tuhan? Harus bisa dikatakan ya mungkin gitu. Karena secara biologis pun, secara fisik. Nah mungkin Bapak Ibu yang belajar fisika, yang belajar kedokteran, tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika di pagi hari gitu ya. Saya baca artikel gitu ya, bahwa di pagi hari itu sebenarnya ketika tidur, itu terjadi regenerasi sel. Ya betul. Ya, terjadi regenerasi sel dan bahkan hormon yang mempengaruhi stres itu dikeluarkan di waktu tidur supaya kemudian diganti dengan apalah dopamin atau apa ya. Itu Bapak Ibu mungkin lebih tahu gitu ya. Jadi dari secara medis aja itu memang menunjukkan bahwa ketika seseorang bangun itu seseorang tuh pasti harusnya ada di dalam kondisi yang baik-baiknya. Ya. Dan yang lebih hebat lagi gitu ya, yang kemudian membuat saya lebih tercengang gitu ya dengan ternyata apa yang dilakukan medis dan apa yang kita imani di dalam kehidupan Kristen kita, di dalam kehidupan iman, ini ternyata saling nyambung satu sama lain. Ini bicara juga soal tadi regenerasi sel, ada hormon stres yang keluar.
Tetapi ada seorang penulis juga, seorang penulis buku namanya, siapa lupa lah Bapak Ibu namanya gitu. Dia yang menulis tentang liturgi sehari-hari, ordinary liturgy. Dia mengatakan bahwa bangun pagi adalah waktu di mana kita semua manusia itu ada di dalam posisi yang sama. Maksudnya posisi yang sama, mau dia presiden, mau dia kayak kita ini ya, maksudnya pekerja, mau dia pendeta, mau dia ibu rumah tangga, mau dia apa lagi Bapak Ibu, tukang sampah mungkin gitu ya. Tapi sama-sama seseorang yang bangun tidur, apa yang dilakukan? Membuka mata. Lalu kata di bukunya lebih vulgar ngomong ini, sama-sama rambutnya berantakan, sama-sama jigongan. Tahu Bapak Ibu jigong, bahasa Sunda gitu ya, iler gitu ya. Sama-sama ini menunjukkan, ya inilah manusia yang rapuh. Ya. Inilah manusia yang punya keterbatasan. Penulis ini mengatakan, ini seperti seorang yang memang baru lahir gitu ya, dengan segala kefanaannya, dan inilah manusia. Dan setelah itu baru kemudian, ya mungkin kalau presiden langsung atau raja langsung di ini dan segala macam. Tetapi detik ketika dia membuka mata, itulah saat ketika kita semua ada di dalam posisi yang sama, posisi yang keadaan yang sama, dan di hadapan Tuhan. Ini mau bicara soal apa? Pada saat itu Tuhan melihat bahwa ya inilah manusia ciptaan. Jadi momen itulah yang kemudian membuat bangun pagi ini menjadi sebuah momen yang spesial untuk kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Bangun pagi ini sebenarnya menjadi sebuah momen yang spesial untuk kita merasakan ada kehadiran Tuhan di situ. Gitu ya. Karena disitulah saat dimana benar-benar ketika bangun pagi itu kan ketika kita membuka mata, selama tidur kita nggak bisa menguasai diri kita, betul? Iya betul. Termasuk walaupun ada orang yang bisa jalan di dalam tidur gitu, tapi itu nggak bisa dikuasai gitu ya. Dan artinya itu apa? Benar-benar ya itulah Allah gitu. Inilah karya Allah. Titik di mana kita bisa merasakan bahwa seluruh hidup kita adalah karyanya Allah. Itu waktu kita membuka mata. Jadi benar tuh yang Agatha bilang. Yang yang teka-teki tadi gitu ya. Yeah. Yang pertama kali dibuka adalah membuka mata. Karena ketika membuka mata itulah momen saat kita merasakan bahwa ya diri kita adalah semua karya Allah. Gitu ya. Itulah titik yang paling vital untuk kita merasakan bahwa ya di dalam segala keterbatasan kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan disitulah setiap pagi Tuhan mengingatkan itu. Ini luar biasa. Dengan kita membuka mata, terus pas buka tuh kita nafas kan gitu. Kayak oke, Tuhan istilahnya kalau isi bensin tuh kita kasih lagi bensinnya nih. Betul. Gitu, karena boleh bernafas lagi gitu kan. Kita nggak pernah ada yang tahu kalau misalnya ternyata di waktu tidur Tuhan memberikan kita cukup nih Agatha waktu kamu gitu. Tapi ketika membuka mata dan kita bisa bernafas, oke Tuhan saya diberikan nafas kembali di hari ini. Betul. Gitu. Itu ya berarti sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang kita mau siapapun kita, apapun title kita, di momen kita membuka mata ya kita adalah manusia, anaknya Tuhan gitu ya. Betul. Dan itu momen yang sangat berharga untuk kita. Oke, tadi kita bahas tentang Alkitabnya udah. Nah, kalau misalnya bagi kita sebagai manusia gitu ya, apa sih yang sebenarnya kita bisa maknai dengan si bangun pagi ini? Nah, apa yang kita kemudian bisa maknai? Apa yang terjadi gitu ya ketika kita tadi momen pentingnya itu ya ketika kita membuka mata dan kita melihat terang, membuka mata kita melihat nafas kehidupan, apa yang kemudian kita bisa maknai? Ratapan 3 ayat 21 sampai 24 tadi dibacain sampai ayat 25. Itu yang menjadi dasar perenungan kita pada malam ini gitu ya. Itu sebenarnya merupakan sebuah bagian dari doa orang Yahudi, Kak dan Bapak Ibu. Doa orang Yahudi yang mereka ucapkan, yang mereka ungkapkan ketika mereka membuka mata. Dan dari sini doa ini
ketika kemudian saya coba mencari doanya ya, ini menarik bagaimana kemudian orang Yahudi memaknai kehidupan. Memaknai bangun paginya itu. Doanya seperti apa? Ternyata doanya sudah udah digubah kemudian dengan nyanyian, dan saya ingin mengajak kita semua melihat isi doa itu. Bapak Ibu perhatikan isi doa dari nyanyian yang akan kita lihat berikut ini. Silakan Mas. Mode ani lefanecha melech chai v'kayam shechezarta b'nishmati b'chemla rabba emunatecha rabba emunatecha modani lefanayich melech chai v'kayam shechezarta b'nishmati b'chemla rabba emunatecha rabba emunatecha. Asik ya lagunya ya. Boleh kita nyanyiin lagi? Boleh diputar lagi sambil kita nyanyiin ya. Ini iramanya gampang diingat. Tadi saya udah uji coba soalnya. Waktu tadi kan saya kesini karena ngejemput Ibu Sekum. Gitu ya, sambil ngejemput Bu Sekum. Nah selama di perjalanan saya coba nyanyiin ini. Tiba-tiba Bu Sekum pas mau turun udah ngikutin nadanya. Padahal dia nggak dikasih tahu itu lagu apa gitu ya. Mudah diingat. Mudah berarti ya? diingat. Nah kita coba ya sekarang ya. Musik Mas. Mode ani lefanecha melech chai v'kayam shechezarta b'nishmati b'chemla rabba emunatecha rabba emunatecha. Iramanya gampang, kata-katanya susah. Modani lefanayich melech chai v'kayam shechezarta b'nishmati b'chemla rabba emunatecha rabba emunatecha. Nah Bapak Ibu ada yang menarik gak dari kata-kata itu? Tak, kamu dapat apa tak dari kata-kata doa itu? Yang paling tadi kecantol adalah ketika dia bersyukur bahwa Tuhan memberikan nyawanya. Memberikan nyawa kepada saya dengan kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang menarik dari lagu ini, dari syair ini? Itu yang tadi yang disampaikan Agatha ya. Itu juga yang membuat saya kemudian ngerasa, wah keren banget doa ini gitu ya. Dia menyatakan bahwa terima kasih Tuhan, ku bersyukur pada Tuhan. Tadi kalau kata-kata bahasa Indonesia sebenarnya kurang lebih doanya begini. Kami bersyukur kepada Tuhan, ya Raja kasih, engkau mengembalikan nyawaku. Gitu ya. Dan itu karena kasih-Mu yang tiada bertara. Jadi ketika di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, besar setiamu. Sebenarnya ini mau menunjukkan bagaimana besar setiamu itu bukan karena Tuhan udah
memberikan sesuatu yang hebat dalam dirinya. Tapi apa? Ketika Tuhan memberikan nyawa dalam hidup kita, memberikan nafas, memberikan kehidupan. Dan oleh karena itu apa kemudian, nah ini yang kemudian dipakai, lagu ini, doa ini yang kemudian dipahami. Ya karena hidupku ini adalah pemberian Tuhan. Maka aku harus maknai bahwa apa? Ini udah jadi bekalnya Tuhan. Modal yang Tuhan berikan untuk kita. Dan ini yang harus kita pakai untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan itu sendiri. Ya. Gitu ya. Jadi ini makna ketika kemudian kita membuka mata tadi. Ada momen di mana kita istilahnya begitu dekat dengan Tuhan. Kita merasakan bahwa hidup ini adalah ketika Tuhan mengembalikan, memberikan nyawa pada kita. Karena konsep Yahudi ketika tidur saya nanti tunggu di seri terakhir. Tapi intinya konsep bangun kemudian itu adalah ketika nyawa itu kembali. Karena kan memang ketika tidur kita nggak tahu apa yang terjadi. Apapun bisa terjadi. Dan ketika kita bangun di situ kayak, oh ini Tuhan mengembalikan nyawa kita. Ada satu penafsir yang berkata ini seperti kayak orang nitip sesuatu di bank gitu ya. Dan ketika bangun pagi itu ketika itu, oh udah kembali. Depositnya udah bisa diambil. Depositnya dibalikin. Itu ada yang sampai menggambarkan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketika bangun tidur, ketika kita membuka mata, ingat Tuhan udah memberikan modal kepada kita. Tuhan udah memberikan nyawa, Tuhan memberikan nafas hidup. Dan itu yang membuat kita, kalau enggak ada Tuhan, kita enggak akan hidup. Kalau enggak ada Tuhan, kalau kita tidak merasakan itu, akhirnya kita akan merasa hidup kita akan biasa-biasa aja. Ya. Karena kita enggak merasakan bahwa, ya benar ketika membuka mata kita yang tadinya tidak berdaya, punya daya lagi. Itu adalah kehidupan yang diberikan Tuhan. Dan disitulah spiritualitas bangun pagi bisa kita rasakan. Oleh karena itu memang apa makna yang pertama? Ya memang hayati bahwa hidup kita adalah sepenuhnya pemberian Allah. Itulah adalah modal yang berasal dari Allah. Bahkan ketika bangun tidur pun fisik kita pun ada yang berubah. Ada regenerasi sel dan segala macam pasti ada berubah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang lebih penting, yang penting juga adalah ketika kita menyadari pemberian itu, maka ketika bangun pagi sebenarnya istilahnya begini Bapak Ibu. Ketika kita membuka mata, itu seperti kita dapat golden ticket. Wah, kalau bahasa Indonesian Idol ya. Another chance. Ya? Another chance, another opportunity. Untuk apa? Kita masih diberikan kesempatan loh. Untuk hidup, untuk bekerja. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu apa yang terjadi hari itu, bukan? Tapi saat itu misalnya ketika kita bangun, ketika wah Tuhan masih memberikan kita kepercayaan. Bahkan dibangun pagi yang membuat saya cukup merinding gitu ya, ketika mempersiapkan ini. Mungkin di hari sebelumnya kita baru melakukan kesalahan yang besar. Kita dipermalukan di hadapan orang lain. Kita kayaknya udah pengen menghilang aja dari dunia gitu ya. Ada yang pernah terpikir seperti itu. Tapi sesungguhnya ketika kita membuka mata dibangun pagi, di dalam kesalahan yang memalukan sekalipun, Tuhan masih mempercayakan kita hidup. Ya. Mungkin hari kemarin ketika kita menutup mata ada kegagalan. Kegagalan dari apa? Mungkin kegagalan dari misi Allah juga gitu ya. Kita melakukan pekerjaan tapi ternyata gagal, ternyata membuat orang sakit hati. Padahal ini saya bekerja untuk Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan saya udah gak layak karena gak layak pada misimu. Tapi ketika bangun tidur, Tuhan masih mempercayakan kita untuk melakukan misinya. Itu yang terjadi saat bangun pagi. Dan bahkan, dan Bapak Ibu, orang yang mungkin pernah berpikir saya gak mau bangun pagi lagi. Karena udah gak mau hidup. Sejujurnya ketika menyadari kehadiran Allah. Ketika dia membuka matanya. Hayati itu sebagai apa? Sebagai sebuah perkataan, yuk kita jalan lagi.
aku siap menuntun. Udah ada terang nih, ayo. Kita mampu, kita pasti mampu. Jadi itu yang terjadi ketika orang Yahudi memakai kata tadi kan, mengembalikan nyawa. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan opportunity pada kita. Hidup ini adalah pemberian Allah, maka pemberian itu pun kita lakukan untuk melangkah bersama, melangkah di dalam misinya, melangkah untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Bahkan yang sakit sekalipun gitu ya. Saya juga termenung bagaimana orang yang memang sakit, bangun pagi itu, tapi ketika mata itu terbuka, Tuhan juga masih ingin, bahkan bukan hanya sekadar Tuhan ingin Tuhan ingin kita berkarya, tapi apa? Tuhan juga ingin kita menyaksikan karyanya. Ketika kita membuka mata, Tuhan juga pengen kita masih menantikan karya. Tuhan ingin melihat kita bisa menjadi saksi bahwa Tuhan ingin menuntaskan karyanya dalam hidup kita. Jadi itu luar biasa banget ya. Membuka mata, hidup adalah pemberian Tuhan. Membuka mata, kita masih dipercaya Tuhan. Ya. Tapi kita membuka mata, kita juga tahu Tuhan masih ingin kita melihat bagaimana Dia berkarya untuk hidup kita. Menarik bahwa tadi Pak Kiki menjelaskan bahwa mungkin ada yang punya kesusahan di hari sebelumnya gitu ya. Tadi aku sempat cari gitu, ternyata ketemu dari Matius 6 ayat 34 gitu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahwa langsung kepikir di aku bahwa ketika kita punya kesusahan di hari ini gitu misalnya ya, besok kita diberikan kesempatan yang baru sama Tuhan, diberikan nyawa untuk memulai lagi yang baru. Dan mungkin ketika bangun pagi tiba-tiba udah punya solusinya gitu. Misalnya kepikiran, oh kemarin aku bisa sih sebenarnya melakukan ini untuk menyelesaikan masalah yang itu gitu. Sehebat itu sih memang ya Tuhan kita bahwa kita punya kesusahan yang kemarin, ya tadi disimpan dalam tidur gitu ya. Kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk di hari yang barunya untuk memulai lagi atau mungkin bahkan menyelesaikan gitu lah ya. Walaupun belum tentu ya, misalnya kita bangun langsung dapat solusi, iya. kayak mimpi dari canang dari mana, Iya. belum tentu seperti Iya, belum itu tentu. juga. Tapi kemudian ini yang memang kemudian perlu kita jaga, karena kita tahu waktu yang begitu berharga ini kan waktunya singkat gitu ya. Benar. Membuka mata, mungkin kalau kita tidak menyadari itu adalah pemberian Tuhan, ketika membuka mata yang langsung kepikiran adalah, saya sering gitu ya, saya pernah gitu ya ketika membuka mata, aduh khotbah buat besok belum jadi gitu ya. Udah langsung pikirnya segala macam dan akhirnya itu udah langsung merusak mood hari itu. Tapi ketika kita menyadari itu ya tadi, betapa kehadiran Tuhan ketika kita membuka mata, itu membuat kita juga akhirnya menentukan apa yang sebenarnya kita lakukan ketika kita bangun pagi. Gitu ya. Kita beri ruang dulu gitu. Mumpung sebelum segala pikiran kita dikacaukan lagi, kita perlu beri ruang dulu untuk Tuhan. Ya. Nah, tadi ketika Tuhan memberikan kesempatan pada kita adalah pilihan kita juga untuk memilih hari itu mau ngapain gitu jatuhnya. Atau hari ini mau aku bawa kemana gitu istilahnya. Ini lebih ke practical day to day kita pada akhirnya. Bahwa spiritualitas bangun pagi ini identik dengan yang aku tangkap adalah dengan doa pagi gitu ya Pak Kiki. Tapi sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan setelah kita bangun pagi, setelah kita membuka mata gitu. Kalau misalnya tadi kita bersyukur itu udah pasti. Kita diberikan kesempatan balik lagi kita bersyukur, kita ada perjumpaan lagi dengan Tuhan, diberikan lagi nyawa oleh Tuhan. Apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan? Jadi kayak morning routine session kali ya. Ya, yang terutama sih yang paling penting adalah ketika kita membuka mata kita, berikanlah ruang untuk kita berjumpa dengan Allah itu sendiri. Dengan kita
mengenal spiritualitas bangun pagi, kita mengetahui betapa Allah begitu berkarya ketika kita membuka mata. Maka inilah yang membuat kita semestinya menyadari apa yang harus kita lakukan di pagi hari pertama. Berikanlah ruang untuk Allah berbicara pada kita. Berikanlah ruang itu untuk kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu yang menjadi tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Mendengar firman, ada yang berdoa dan segala macam. Berikanlah ruang itu. Caranya apa? Doa pagi. Itu yang tentu saya yakin sebagian besar di antara kita melakukan seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang merasa apa yang ketika bangun pagi, mungkin ada yang langsung meditasi gitu ya. Melakukan meditasi. Atau ada yang memang benar tadi buka HP, cari handphone apa maksudnya. Tapi cobalah sebelum kita ngejulitin netizen gitu ya. Atau lihat berita, kita beri ruang dulu untuk ini harus disengaja. Harus disengaja supaya memang momen terbaik itu tidak menjadi momen yang sia-sia. Momen terbaik untuk kita berjumpa dengan Tuhan di dalam pikiran yang segar tidak menjadi sia-sia ketika kita bersengaja untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Boleh buka IG tapi bukalah misalnya sesuatu Instagram yang memang misalnya our daily bread gitu. Ini bukan promosi gitu ya, tapi ada banyak kan maksudnya ayat-ayatnya memang meneguhkan kita. Sekarang udah banyak aplikasi di dalam Alkitab juga. Berikan ruang itu dulu untuk memulai. Karena ada pepatah yang mengatakan langkah pertama akan menentukan langkah berikutnya. Dan Tuhan sudah menyatakan langkah pertama buat kita setiap saat. Dia menyapa lewat ketika kita membuka mata. Maka respons juga kehadirannya dengan kita memberi ruang. Tapi kalau saya udah alarm taunya udah telat bangun gitu ya. Udah gak sempat dan segala macam. Saya sih sempat berpikir juga ya biasa kalau telat minimal gitu ya. Ketika kita tetap ada di dalam doa. Atau misalnya sambil di kamar mandi kita juga sambil merenung. Nah ini saya biasanya tuh sambil di kamar mandi gitu ya kan agak lama. Bukan waktu mandinya sih Bapak Ibu pasti tahu lagi ngapain gitu ya. Itu biasanya tuh sambil merenung dan tiba-tiba muncul gitu ya, muncul itu. Itu juga bisa menjadi sebuah ruang perjumpaan gitu ya. Atau misalnya itu bahkan memperluaskan ruang perjumpaan, enggak harus lewat doa. Misalnya bangun pagi, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil kita dengerin musik gitu ya. Tapi kita punya ruang perjumpaan dengan Tuhan sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang telah ketika Tuhan udah menyapa kita tidak menyia-nyiakan sapaan itu ketika kita membuka mata. Oke. Konklusinya adalah tadi Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita, nyawa dari Tuhan sudah diberikan kepada kita, jadi kita respon balik gitu ya. Respon balik dengan berikan ruang untuk ngobrol sama Tuhan. Oke. Kalau misalnya, aku penasaran sih Pak, kalau misalnya doa yang baik sendiri gitu ya. Mungkin gak harus yang berdoa gitu. Banyak dari kita mungkin yang ketika ngobrol sama Tuhan kecurhat aja gitu. Ada yang kayak, Tuhan aku mau pagi ini. Atau bahkan meminta gitu ya. Ada juga yang minta pagi ini semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik gitu. Tapi apa sih sebenarnya doa pagi yang baik gitu loh? Iya. Tadi contoh doa yang itu tuh tadi. Nah, itu. Berarti itu bisa ya dinyanyikan ya? Intinya gini, apa sih bunyi doa itu? Itu enggak lagi ngomongin Tuhan hari ini saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi betul-betul sepenuhnya doa pagi adalah ketika kita pun menyerahkan kehidupan ini untuk apa? Untuk dipakai oleh Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Saya pernah ada di dalam satu fase doa pagi saya adalah doa Bapa kami. Gitu ya. Kayak ya itu sempat ada di dalam satu fase, aduh ngapain sih doa pagi itu ngomong apa susah, ya udah doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gitu ya, itu bisa. Intinya adalah doa pagi kita bukan sekadar jadi permohonan, oh Tuhan hari ini supaya saya banyak duit, hari ini supaya saya sehat dan segala macam.
Tapi biarlah momen pagi itu ketika kita menyapa Tuhan pun, terima kasih Tuhan, Tuhan udah memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan nafas hidup. Dan kini, nah saat ini beberapa bulan terakhir ini saya memiliki saya sempat maksudnya kepikiran gitu untuk doanya adalah biarlah Tuhan hari ini saya bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Tuhan saya bisa menghidupi, saya bisa melewati hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi itu yang bisa isi doa itu. Bukan sekadar daftar apa yang mau saya lakukan. Emang Tuhan kayak pengawas kita gitu ya. Atau mentor kita, nih Tuhan ini yang mau saya kerjain gitu ya. Bimbing supaya selesai semua target-targetnya. Tapi biarlah kita juga hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah bisa juga tuh akhirnya maksudnya setelah itu baru kemudian apa yang kira-kira membuat kita bisa tetap bertumbuh dan berbuah di dalam hari ini, itu juga menjadi sebuah hal yang perlu kita mungkin perlu kita renungkan gitu ya di dalam situasi apapun. Ya, oke. Berarti tadi lebih ke penyerahan ya, untuk kayak aku menyerahkan kepadamu Tuhan bahwa hari ini adalah semua atas kuasa-Mu gitu. Oke, tadi udah morning routine session-nya, doanya gitu ya. Nah ini lebih ke kebiasaan ya Pak, setelah tadi melakukan perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Aku ini berkaca sebenarnya dari diri sendiri, jadi lumayan curhat nih Pak. Saya adalah seorang introvert gitu ya, tapi ayah ibu saya tidak, tentu saja gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pagi nih, aku juga nggak suka banget pagi aku dirusak gitu. Yeah. Kalau mungkin introvert kan kita menyerap energi dengan me time, ketenangan gitu kan, bener-bener sunyi gitu. Tapi kalau misalnya seseorang yang extrovert itu kan butuh energi dari energi orang lain juga, dari berkumpul, dari ya pagi yang kayak wah gitu istilahnya gitu, kebalikan banget gitu. Nah sebenarnya gimana sih Pak dalam praktiknya gitu, si orang ekstrovert dan orang-orang introvert ini ketika kita tadi sudah melakukan perjumpaan dengan Tuhan gitu ya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya apakah pagi itu mungkin gak ada bener salah sih sebenarnya ya, tapi kan kalau Pak Kiki sendiri ekstrovert atau introvert Pak? Saya rada-rada introvert. Rada ambivert berarti? Ya. Kayaknya sih lebih banyak introvert sih. Gak tahu Lebih Bapak Ibu yang menilai ini ya. Iya, jadi kan mungkin ada dalam tanda kutip ritual-ritual khusus kali ya yang sebenarnya atau kebiasaan yang terjadi gitu di antara orang ekstrovert dan introvert. Kalau menurut Pak Kiki sendiri gitu, gimana? Makanya mengenai sebenarnya bangun pagi? ini kan pertanyaan Agatha cerita udah disiapin ya, gitu ya. Tapi pas saya nanya gimana rutinitas ekstrovert, sebenarnya saya bingung. Emang orang ekstrovert ngapain ya emang kalau pagi gitu ya. Karena biasanya saya kalau pagi ya memang lebih ke sendiri sih ya, maksudnya. Ya. Lebih sendiri, entah kalau pagi itu biasanya enak lah untuk ngobrol sama Tuhan dan segala macam gitu ya. Dan segala macam. Walaupun kadang kalau ada mama tuh ngapain gitu dan segala macam gitu ya. Tapi ya akhirnya memang memutuskan untuk tidak keluar kamar dulu. Ya ini sebagai introvert. Ya nggak tahu yang ekstrovert. Cuman yang menjadi kunci adalah gini Bapak Ibu. Apapun pribadi kita, mau ekstrovert, mau introvert, ambivert, apa pert yang lain gitu ya. Sampai pret gitu ya. Temukanlah cara kita masing-masing. Temukanlah cara kita masing-masing untuk untuk kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Karena ada, saya yakin, saya langsung bayang kalau ekstrovert mungkin kayak model Kaseva itu ya. Mencari gimana Kaseva kalau mencari keributan gitu ya. Entah langsung buka YouTube atau langsung WA sana sini dan segala macam gitu ya. Good morning gitu. Atau langsung sebar misalnya lihat ayat dari mana gitu dari teman dan sharing dan segala macam. Itu cara kita masing-masing gitu ya. Nah memang yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana di keluarga gitu ya. Bagaimana kemudian di keluarga. Nah ini memang kemudian ketika di keluarga ya keluarga juga bisa berbeda. Tadi ya seperti Tata, orang tua, Koko,
sama Tata mungkin beda gitu ya dan segala macam. Nah ini di satu sisi ya memang kemudian kita juga yang menyesuaikan gitu ya dengan cara kita. Ya makanya tadi kan ya udah karena saya tahu seperti ini caranya, kita melakukan itu pribadi dulu. Mungkin habis itu kita bisa juga melakukan bersama dengan keluarga. Itu menjadi ruang gitu ya, ruang perjumpaan kita juga. Biarlah keluarga juga, jangan hanya kita sendiri tadi yang mempergunakan momen bangun pagi ini untuk kita berjumpa dengan Tuhan, tapi juga bisa bersama keluarga. Tapi intinya adalah temukan cara sendiri. Saya yakin seorang introvert pun kalau memang udah menjadi sebuah kebiasaan gitu ya bersama di keluarga, itu juga menjadi suatu hal yang membantu gitu ya. Karena kan introvert itu bukan berarti apapun sendiri gitu ya. Extrovert juga bukan berarti apapun semua rame-rame gitu ya. Ada saatnya dan mungkin kita juga bisa menciptakan momen-momen itu gitu. Oke, aku ada teringat satu ritual yang dulu aku sering lakukan, sekarang udah jarang, karena biasanya buru-buru Pak. Jadi dulu kalau misalnya setiap pagi aku ke kantor, kebetulan rumahku tuh aksesnya kalau misalnya berangkat sebelum pandemi karena ini terjadinya, aku berangkat 7:30 pagi atau jam 8, itu tuh kayak gerbangnya belum dibuka, jadi aku harus jalan kecil. Jadi mobil-mobil yang biasanya orang bukan di perumahan situ nggak bisa lewat. Nah karena masih kosong, masih asri gitu ya Pak, saya buka kaca, saya tangkep tuh angin tuh, meskipun nggak bisa ditangkap ya Pak ya. Saya tangkep anginnya, terus tapi dalam hati saya, Tuhan Yesus terima kasih. Jadi perjumpaan dengan Tuhannya saya lanjutin nih Pak di mobil Pak. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi ini, adem banget gitu ya, nggak hujan gitu. Aku bisa berangkat ke kantor, bisa bawa sarapan gitu. Tapi pakai mediumnya si angin itu gitu. Maksudnya mungkin lebih ke ketika kita melihat sesuatu yang indah, misalnya lihat pemandangan, itu kan kita pasti bersyukur gitu ya segala macam. Nah aku ada melakukan itunya tuh di ritual pagi aku. Jadi aku extend sedikit perjumpaan dengan Tuhannya. Nggak cuman ketika bener-bener habis melek gitu, tapi ya udah ketemu orang lain pun ketika sendiri lagi, aku ya melakukan perjumpaan itu lagi dengan Tuhan. Iya, oke, thank you sharingnya. Oke, pertanyaan aku kurang lebih sebenarnya itu Pak keponya. Mungkin kalau dari Pak Kiki sendiri ada closing statement? Wah, udah closing ya. Ya, jadi Bapak Ibu, spiritualitas bangun pagi. Ingatlah tadi yang di ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Tak berkesudahan kasih selalu baru setiap hari. Ya, selalu baru karena apa? Dia memberikan nyawanya untuk kita. Memberikan nyawa untuk kita hidup. Dia memberi hidup. Di dalam dia memberi hidup itu ada sebuah pesan bahwa dia mempercayakan kita untuk tugas karyanya. Tapi selain mempercayakan tugas karyanya, ketika kita membuka mata pun artinya apa? Tuhan ingin kita juga menyaksikan dia masih ingin berkarya atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, nikmatilah momen-momen membuka mata tadi. Membuka mata pasti itu sepersekian detik bahkan gitu ya. Dan itu adalah momen yang penting untuk kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan melewatkan momen itu. Jangan melewatkan momen yang indah itu. Karena apa? Karena kita punya persoalan dan segala macam. Supaya apa? Supaya kita kemudian punya modal, punya start yang bagus untuk memulai hari. Dan akhirnya kita bisa melewati hari sebagai hari yang penuh rahmat dari Tuhan. Itu tak closing statement-nya. Kalau dari Agatha aku ada sedikit nih, aku konklusiin sedikit yang udah aku catetin ya. Biarlah nyawa yang kembali atau nafas yang Tuhan berikan adalah sebagai modal untuk kita melanjutkan karya Tuhan, dan biarlah perjumpaan yang kita lakukan adalah sebagai langkah pertama kita dalam menjalani hidup. Itu cakep. Iya, itu aja kira-kira talk show-nya kita hari ini, Bapak Ibu.
Nah, besok ada lagi. Besok ada lagi. Coba Talk saya show-nya nyontek apa dulu. tuh? Bangun tidurku terus. Mandi. Nah, jadi kita mau cari tahu di mandi kita ketemunya Tuhan yang seperti apa ya gitu ya. Oh, jadi ini bikin temanya berdasarkan lagunya itu ya, Pak? Iya. Nanti ada membantu ibu gitu ya. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita di-sharingkan hari ini boleh sama-sama menjadi rema buat kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin berdoa dulu ya untuk menutup talk show kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Allah yang memberi kehidupan bagi kami. Dan itulah yang kami hayati ketika bangun pagi, ketika kami membuka mata. Kami melihat ada kehidupan yang Engkau beri. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk mensyukuri momen-momen yang begitu sedikit ketika kami membuka mata tetapi begitu berharga. Ajarlah kami setiap kami membuka mata merasakan nafas hidup. Tubuh yang baru yang telah Engkau segarkan sebagai anugerah Tuhan. Dan ingatkanlah kami ya Tuhan supaya pemberian-Mu ini menjadi penghayatan kami juga bahwa Engkau masih mempercayakan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Dan bahkan Engkau pun masih mempercayakan kami untuk kami menyaksikan segala karya-Mu yang nyata di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kiranya kami tidak melewatkan momen yang begitu istimewa ini. Momen perjumpaan denganmu lewat bangun pagi. Dan juga momen-momen perjumpaan dengan Tuhan di dalam aktivitas-aktivitas lain yang akan kami refleksikan selama 10 hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Surya kehidupan, Sang Pemberi kehidupan. Amin. Ya, saya akan menyerahkan kembali kepada liturgos kita. Ya, terima kasih Pak Kiki. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih anakku. Tadi udah panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana bisa merasakan kasih Tuhan baru setiap pagi. Nah, nikmatilah ya. Dan mari kita akan menyatakan kasih Allah itu melalui doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Yosefa Ardiana Krisna Dewi. Oke Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Jadi sebelumnya selama doa menjelang Paskah ini, doa syafaat itu akan ada temanya setiap hari. Jadi berbeda-beda. Doa syafaat kali ini kita akan berdoa bagi setiap harapan dan impian dan masa depan yang kita rindukan. Lalu kita akan berdoa pula bagi pertumbuhan setiap anak-anak di dunia dan juga berdoa bagi dunia pendidikan. Gitu. Untuk hari ini. Nanti doa menjelang Pentakosta selanjutnya, tema poin-poin doa Paskahnya, doa Pentakostanya juga akan beda. Doa syafaatnya maksudnya. Gitu. Hari ini kita akan mulainya dengan berdoa bagi setiap masa depan, impian dan lain sebagainya. Nah sebelum itu, sebelum kita masuk doa syafaat untuk mendoakan pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu boleh tanyakan kanan kirinya untuk didoakan apa yang mau didoakan. Gitu. Nanti kita akan beri ruang untuk saling mendoakan sebelum kita masuk ke dalam pokok doa. Sudah Bapak Ibu? Sudah ditanya? Mau didoakan apa? Kerinduannya? Wah. Kita nanti akan ada ruang ya untuk saling berdoakan ya
di dalam doa syafaat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh senantiasa tercurah bagi kami di hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar tentang spiritualitas bangun pagi ya Tuhan. Dan saat ini kami pun ingin menyatakan cinta kasih Tuhan dengan berdoa bagi sesama kami, bagi orang-orang di samping kami. Silakan Bapak Ibu berdoa bagi kerinduan saudara-saudara yang setelah ditanyakan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami dan kehidupan saudara-saudara kami. Hari ini Tuhan kami pun bersatu hati berdoa bagi setiap impian dan masa depan yang sedang dirindukan baik oleh kami, baik oleh anak cucu kami, saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap impian, setiap masa depan kami. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan. Kami pun tak lupa Tuhan berdoa dan memiliki kerinduan berdoa bagi setiap anak-anak di dunia Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan yang menuntun anak-anak ini di dalam setiap pertumbuhannya. Tuhan yang menuntunnya Tuhan di dalam hidup berspiritualitas di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak di dunia ini merasakan cinta kasih melalui orang tua mereka, cinta kasih melalui lingkungan sekolah mereka, cinta kasih melalui teman-teman mereka. Dan biarlah juga Tuhan anak-anak-Mu ini bertumbuh Tuhan dengan hikmat. Dan Tuhan kami pun berdoa bagi dunia pendidikan Tuhan baik di Indonesia maupun di dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya, setiap guru-guru, setiap para pendidik Tuhan. Tuhan yang urapi Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana hidup di dalam cinta kasih bersama dengan orang-orang di kanan dan kiri mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga urapi Tuhan setiap yayasan, setiap orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam dunia pendidikan ini, sehingga dunia pendidikan ini dapat menghasilkan anak-anak yang terdidik Tuhan, anak-anak yang boleh punya masa depan dengan pendidikan yang baik Tuhan. Kami percayakan Tuhan, segala kerinduan kami ini di dalam tangan kuasa-Mu, segala pokok doa kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tahu, Tuhan yang berkehendak atas hidup kami, maka Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Kami serahkan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Seva ya. Ayo. Nah, Bapak Ibu, besok pagi kita bangun pagi ya. Dengan rasa apa? Rasa syukur yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Kiki dan Agatha ya. Kita mohon tuntunan Tuhan sebagai sang sumber rahmat agar hati kita dipenuhi oleh kasih yang tak berhenti sepanjang hari, bahkan sepanjang masa. Yaitu mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Datanglah ya sumber rahmat. Aku ada indah
kedua. Hayati kata-katanya. Hingga kini ku selamat dengan Tuhan yang kau beri. Ku harapkan agar dapat sampai ke negeri seri. Yesus dari akan membina yang sesat untuk membela diriku di pikunya salibkan. Baik ketiga. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rangkailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, menyerahkan bagi-Mu. Oke, tetap berdiri, Pak Kiki, doa penutup dan berkat. Mari Bapak Ibu dan Saudara semua, kiranya kita terus ada di dalam rahmat Tuhan. Dan hari ini kita belajar kiranya sewaktu kita membuka mata saat bangun dari tidur pun, kita merasakan rahmat Tuhan. Karena itu mari kita menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kiranya Allah hadir di atasmu sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Kiranya Allah hadir di bawahmu, menopangmu saat engkau terjatuh. Kiranya Allah hadir di belakangmu untuk mendorongmu maju. Kiranya Allah hadir di depan sebagai sang pengharapan yang menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat dalam perjalanan hidupmu. Dan kiranya Allah Trinitas Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, membuatmu ada terus di dalam rangkulan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk. Tuhan menyertai kita dengan rahmat-Nya selalu. Bapak Ibu, seri pertama dari doa menjelang Pentakosta ini telah usai, tetapi mohon jangan berangkat pulang dulu, beranjak pulang dulu, karena ada sedikit pengumuman begitu ya. Hari ini puji syukur dan puji Tuhan ada 5.000 orang di gereja. Wah, ada 44 orang yang hadir di gereja. Kita bersyukur sama-sama ya, 44 orang ini merindukan untuk mendengarkan secara langsung begitu ya. Spiritualitas bangun pagi. Nah, seperti yang dikatakan Kak Agatha, bangun pagi habis itu mandi. Besok di hari Sabtu, betul ya, besok Sabtu ya? Ya, betul. Besok di hari Sabtu akan kita memasuki seri kedua dari spiritualitas hidup sehari-hari, yakni spiritualitas mandi yang akan dilayankan oleh Pendeta Roni Nathanael dan juga pelayannya dari Komisi Kaum Muda. Begitu. Nah, akan ada praise and worship juga dari Komisi Kaum Muda. Lalu setelah itu selanjutnya, nah
Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena seri ini belum berakhir begitu, akan dilanjutkan di hari Senin. Hari Minggunya Bapak Ibu bersama-sama doanya di kebaktian ya. Nah kalau hari Senin kita akan memulai lagi seri selanjutnya. Spiritualitas tadi habis bangun tidur membantu orang tua gitu ya, artinya kerja kita. Spiritualitas kerja di hari Senin hanya melalui Zoom. Nah kalau besok onsite ya Bapak Ibu, Sabtu onsite, Seninnya Zoom. Spiritualitas kerja, lalu dilanjutkan dengan spiritualitas makan. Kalau habis kerja lapar kan makan ya. Nah, spiritualitas makan di online juga, di online melalui Zoom di hari Selasanya. Nah, di hari Rabunya spiritualitas rehat juga online di Zoom. Online di Zoom. Lanjutnya spiritualitas berolahraga. Jadi habis makan jangan lupa olahraga gitu ya. Iya, jangan lupa olahraga habis makan. Online melalui Zoom gitu. Oh ya, untuk yang spiritualitas kerja itu nanti akan dipimpin oleh Ibu Ineke. Spiritualitas makan akan dipimpin oleh Pendeta Melani. Spiritualitas rehat oleh kebalik, spiritualitas makan oleh Pendeta Didi ya. Pendeta Didi, spiritualitas rehat oleh Pendeta Melani, lalu spiritualitas olahraga oleh Pak Franky begitu. Selanjutnya di hari Jumat Sabtunya onsite lagi. Onsite di gereja dengan seri ke-7 dan ke-8, spiritualitas berkomunitas dan spiritualitas tidur malam. Nanti tidur malamnya sama Pak Rinto dan berkomunitasnya sama saya. Tidur malamnya sama Pak Rinto. Enggak, maksudnya sendiri-sendiri di rumah. Dipimpin oleh Pak Rinto begitu. Itu ya Bapak Ibu, jamnya sama 19.30. Jam berapa Bapak Ibu? 19.30. Senin Kamis melalui Zoom, WIB benar WIB. Senin Kamis melalui Zoom, sedangkan Jumat Sabtu melalui onsite. Nah selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu besok Minggu ke gereja yang akan mengambil tema doa karantina bagi jiwa dipimpin oleh Pendeta Nurman Sasono dari GKI Halimun. Mas Imam lanjut minta tolong Kak Ina. Juga Bapak Ibu, di besok Minggu setelah kebaktian kedua, jangan pergi kemana-mana Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mendengar, mengikuti begitu ya, berpartisipasi dalam persidangan majelis jemaat diperluas. Supaya kita ini sebagai jemaat ikut bersama-sama melihat nih, sejauh mana sih perkembangan gereja kita, sejauh mana sih pelayanan kita dan bagaimana ke depannya. Oke? Jadi jangan pulang dulu karena GKI Taman Areas ini miliknya kita semua, bukan milik majelis jemaat, bukan milik pendetanya, tetapi milik kita semua bersama Tuhan. Itu promosinya lagi. Itu ya, jangan lupa PMJD habis kebaktian 2. Dan jangan lupa di tanggal 28 Mei, Minggu 28 Mei kita akan sama-sama melaksanakan persembahan syukur tahunan begitu ya, dalam rangka juga Pentakosta. Bapak Ibu mari persiapkan apa yang sudah kita persiapkan selama setahun ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya material tetapi mempersembahkan diri juga. Itu sedikit pengumuman dari saya. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa foto dulu ya Bapak Ibu, kita diajak foto. Foto ya Bapak Ibu, kita foto dulu. Nanti habis foto baru boleh pulang. Oh iya, terima kasih juga untuk Komisi Anak, kita beri tepuk tangan. Dan juga untuk Kakak Agatha yang membantu kita. Iya, untuk liturgisnya, untuk Pak Hizkia, terima kasih. Nanti Bapak Ibu kita maju ke depan, kita foto bersama. Berdiri bisa. Berdiri aja ya. Wow, udah jam malam ya ini. Udah jam malam ya ini ya, Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu, yang di belakang jangan lupa jangan ketinggalan foto. Bu Tami jangan lupa foto Bu Tami. Ayo foto dulu. Mari Pak Fendi sama Bu Juli. Mari merapat. GKI ya merapat sekali emang. Oke, mantap. Buka tapi jangan ngomong. Gaya bebas sekali lagi deh.